Ini adalah tentang keasaman tanah, butuhkan 6 sampai 7,5. Artinya pH ini menjadi penting karena kalau terlalu asam, artinya itu di bawah 5. Nah, kalau kita naikkan pH-nya, ya, maka kita netralkan pH-nya kira lebih angka 7 kalau Bapak Ibu punya pH meter, ya, atau pH meter, jadi kita bisa mengukur keasaman tanahnya, maka cobalah mendekati 7 atau sekitar 7, ya. Ini semuanya pupuk nanti akan masuk, ya, pupuk yang kita berikan akan masuk. Nah, kalau yang di sebelah kiri terlalu asam, pupuk yang kita berikan ada 5 jenis yang kita berikan tidak bisa masuk. Tetapi yang racun-racun malah masuk, yaitu ada besi, ada mangan, boron dan sebagainya, itu malah masuk dengan cepat, ya. Sementara pupuk yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tanaman tidak masuk. Karena apa? Karena terhalang adanya pH atau keasaman tanah. Makin ke kiri, angka 5.0 itu adalah tanaman kesulitan untuk mengambil NPK-CA-NG. 5 unsur utama yang dibutuhkan atau pupuk makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, tanaman ini kesulitan. Sehingga ini perlu dinaikkan terlebih dahulu pH-nya, ya, ditambahkan dengan dolomit, ya. Kalau punya alat pH meter lebih baik, jadi kita bisa melihat berapa angka pH meternya, maka berapa dolomit yang bisa diberikan, atau mungkin selain dolomit bisa juga zeolit, ya. Zeolit bisa juga diberikan. Nah, berapa jumlahnya? Ya, tergantung dari pH-nya. Ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pembesaran daripada umbi porang, ya. Untuk di bawah kita bisa lakukan dengan 2 kali, yaitu pada saat pengolahan lahan tadi, ya, sebagai pupuk dasar, ya, dan saat tanaman berumur 2 sampai 3 bulan atau setelah muncul daun dari permukaan tanah atau pecah daun, yaitu pada saat pengolahan lahan. Jadi setelah ditabur dolomit ataupun zeolit tadi, kemudian dibikin guludan, ya, 1 minggu berikutnya baru kita pupuk, ya. Setelah bibit masuk baru kita pupuk, ya, dengan super nasa ataupun granul, ya, atau granul organindo, ya, kita berikan di awal tanam, ya. Bisa dengan cara ditaruh di dekat bibitnya, ya. Bisa juga bersamaan dengan pupuk dasarnya, ya, mungkin TSP yang kita gunakan ataupun urea yang kita gunakan, ya. Di saat umur awal tanam dan umur tanaman 2 sampai 3 bulan atau sudah mulai pecah daun, ya. Ini di bawah. Kemudian di atasnya ini bisa kita lakukan penyemprotan, ya, penyemprotan dengan POC nasa dan hormonik, ya, dengan 3 tutup dan 2 tutup per tangkinya tiap 7 hari sekali. Jadi setelah daunnya nanti pecah, yaitu sekitar umur sekitar 3 bulan, 2 bulan lewat, 3 bulan kurang, ya, kurang lebih, ya, seperti itu. Maka setelah pecah daun, maka kita bisa semprotkan dengan POC nasa maupun hormonik 7 sampai 10 hari sekali. Atau bisa juga kita dengan menggunakan BSA, ya, dengan BSA ditambah dengan 1 tutup hormonik, ya. Ini fungsinya untuk mempercepat proses vegetatifnya serta merangsang proses untuk memberikan bubil dan kataknya bisa lebih besar dan lebih banyak, ya, banyak jadinya. Ya, jadi pada saat tanaman itu naik, maka proses vegetatifnya akan kita bantu mempercepat supaya nanti terisi, dan nanti pada saat nanti proses dorman, maka yang kita semprotkan tadi akan terserap masuk ke dalam umbi. Jadi pada saat di atas kita semprot untuk membantu ke umbi, pada saat kita yang di bawah membantu untuk proses ke atasnya lebih cepat, ya. Nah, untuk kurang lebih sekitar 1000 meter, ya, barangkali tidak hektar, kita bisa menggunakan dengan dolomit tadi 30 kilo dibajak lagi. Kemudian kita kalau masih menggunakan dengan kotoran hewan, ya, ayam, sapi ataupun kambing, boleh-boleh saja, ya. Kalaupun tanah-tanah tadi teman-teman itu masih banyak yang keras atau mungkin banyak yang misalnya kita habis tanam padi misalnya begitu, kemudian kita pengen tanam porang, ya, boleh ditambah dengan membantu untuk tanahnya lebih gembur, bisa ditambahkan kotoran hewan, ya, kurang lebih sekitar 50 sak, tentu saja mesti ditambah dengan glio, ya, teman-teman semua, untuk membantu supaya serangan jamurnya tidak berkembang pada saat kita menanam porang, ya. Kemudian
yang perlu kita sampaikan juga di sini ya, yang namanya pupuk kandang ini, itu sebaiknya di atas 5 bulan, itu lebih baik ya, lebih bagus. Karena di bawah 5 bulan bisa jadi dia masih panas sehingga bisa mematikan bibit ya ataupun benih daripada porang. Ya, jadi kami sarankan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah di atas 5 bulan, itu akan lebih bagus ya. Artinya pupuk kandang tadi sudah siap untuk diambil nutrisinya oleh tanaman. Kemudian kalau kita menggunakan dengan Organindo granul pada lahan 1000 meter ini, kurang lebih kita memerlukan sekitar 10 kilo ya, atau sekitar 1 sak ya. 1 sak nanti, setengah sak digunakan di awal tanam, setengah sak nanti kita gunakan lagi di 2 bulan atau 3 bulan. Jadi ada 2 kali di bagian bawah. Nah, atau kalau kita menggunakan dengan Supernasa, ini kurang lebih 6-8 gram Supernasa per tanamannya. Ya, atau mungkin kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 kilo untuk 1000 meter persegi ya. Ini ditanam di sekitar perakaran. Jadi ini ditanam saja ya di sekitar perakaran. Jadi belum disiram ya. Kita belum disiram karena ini kan nanti nunggu musim hujan. Ya. Nah, untuk per 2000 tanamannya atau 2500 granulnya kita pakai ya sekitar 200 tanaman ya, 2500 gram granul ya. Nah, untuk 2000 tanaman ini 6,8 atau 10.000-nya bisa kurang lebih 1,5 kilo ya. Dilarutkan dulu atau disiram itu nanti setelah tanaman ditanam ya, tentu saja. Ini kita menggunakan pupuk dasar, ureanya 10 gram per lubangnya dan SP36-nya 5 gram per lubang. Ini dilakukan ditanam di sekitar batang ya, ditanam saja di sekitar batang. Jadi diberikan di awal tanam dan di awal musim hujan. Jadi pada saat penanaman porang, kemudian kurang lebih sekitar 2 minggu lagi baru kita pupuk dengan urea dan SP36. Ya, kita menggunakan dengan pupuk makro ini kenapa? Karena memang tanaman ini untuk menjadi besar dia butuh nutrisi yang cukup ataupun energi yang cukup. Energi yang cukup didapatkan dari pupuk yang cukup atau nutrisi yang cukup. Dan yang terbesar pupuk yang masih kita gunakan adalah pupuk makro atau pupuk kimia. Jadi ada beberapa teman-teman kok kita menggunakan porang yang organik hanya menggunakan pupuk kandang saja. Ya itu boleh-boleh saja, tetapi akan membutuhkan jumlah pupuk kandang yang cukup banyak ya, cukup banyak berapa ton gitu-gitu. Nah, kita lihat di sini yang menggunakan dengan pupuk kandang saja, itu ada kendala-kendala ya, ada kendala-kendala. Saya sebutkan cuma 2 saja ya. Yang pertama adalah sering membawa bibit penyakit, bukan kadang-kadang membawa bibit penyakit. Artinya yang namanya pupuk kandang ini ya itu tidak ada yang higienis ya. Jadi kemungkinan membawa jamur, bakteri ataupun nematoda itu cukup besar. Ya. Yang kedua adalah pupuk kandang ini ataupun pupuk organik ini tidak bisa digunakan secara langsung. Jadi kalau pupuk kandang itu sebaiknya tadi saya sampaikan adalah sekitar usia yang sudah jadi rata-rata di atas 5 bulan ya, paling minim 5 bulan lah itu sudah jadi. Artinya sudah tidak berbentuk, tidak berwarna dan tidak berbau. Dan itu sudah bisa digunakan langsung untuk tanaman. Ya, ini kalau hanya menggunakan pupuk organik saja, ya, pupuk organik saja. Jadi kalau menggunakan pupuk organik saja, ini kemungkinannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita membutuhkan porang dalam jumlah hektaran, maka kebutuhannya bisa mencapai 20 hingga 40 ton ya, cukup besar. Ya. Kalau menggunakan hanya dengan organik saja, katakanlah Pak ini hanya kita menggunakan pupuk kandang saja ya, atau pupuk organik saja, karena kita nanti kalaupun ekspor pihak eksportir tidak mau menerima kalau kita menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia. Ya kita lihat. Ini adalah jenis-jenis pupuk kandang ya, jenis-jenis pupuk kandang ataupun pupuk organik, karena pupuk kandang identik dengan pupuk organik ya teman-teman semua. Ya, kita lihat di sini adalah komposisinya, ada N, ada P, ada K. Ya, kalau boleh dibilang ini semuanya tiga-tiganya ini adalah rumus kimia. Artinya di dalam pupuk kandang ataupun pupuk organik terkandung pupuk kimia atau nutrisi kimia ya, ada N, ada P, ada K. Nah,
Andai kata itu dikirim ke luar negeri, kalau hanya menggunakan dengan menggunakan di sensor, ya di sensor, mestinya kalau dengan menggunakan pupuk kandang saja, ya mestinya kena dong. Karena apa? Karena ini kan kandungannya juga kimia. Ya artinya apa? Yang kimia kita sebut adalah ini adalah pupuk mikro, ya. Yang di sini yang nanti ini adalah pupuk makro ya. Yang di sini adalah pupuk makro. Ini nanti akan saya cerita agak panjang, nanti ada di organik murni, yaitu kembali di tahun 95 yang tidak menggunakan pupuk makro pada waktu itu. Kemudian ada cerita tentang anorganik dari tahun 65 sampai nanti tahun 80-an yang ada insus, suprainsus dan sebagainya. Dan kenapa kita memilih semi organik, yang artinya adalah pupuk kita adalah organik murni, ya, pupuk organik murni, tetapi di dalam pelaksanaannya kita masih menggunakan pupuk makro, ya. Pupuk kita adalah pupuk organik murni, tetapi di dalam aplikasinya kita masih menggunakan dengan pupuk makro atau pupuk kimia. Ya inilah penjelasannya ada di sini. Ya, kalau kita hanya menggunakan dengan pupuk kandang lagi atau hanya menggunakan pupuk kandang lagi, berarti kita kembali ke tahun seperti tahun di bawah 65. Ya. Kenapa kita masih menggunakan dengan pupuk makro? Ya, ini kita sebut pupuk makro, yang tadi adalah pupuk mikro, dan pupuk ya, makro. Ini adalah pupuk kimia ya, kalau mungkin teman-teman bilang. Nah, kita pisahkan dulu ya, yang kimia tadi, yang pupuk makro, ada yang pupuk mikro. Pupuk makro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, pupuk mikro adalah dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya. Kemudian yang berbahaya di sini bukan nitrogennya ya. Urea di sini ini kandungannya adalah nitrogen 46% ya. Sementara ada bahan kandungan 54% lainnya yang tidak diserap oleh tanaman dan itu tertinggal di dalam tanah dan bertahun-tahun. Ya, alangkah bijaksananya pada saat kita memberikan urea, mestinya kita juga memberikan pupuk kandang, tetapi itu tidak dilakukan oleh petani-petani kita sehingga tanahnya menjadi keras ya. Dan itu cerita itu akan panjang dan lebar, akan lebih banyak di tentang serba-serbi agrokompleks di sini. Kemudian hama dan penyakit. Sebetulnya paling sering adalah pada musim yang seperti ini adalah yang cukup sering karena hujan ya, itu ya titik-titik warna hitam seperti ini adalah karena jamur ya. Ini adalah karena jamur. Jadi selain dikocorkan, glio tadi juga bisa disemprotkan untuk membantu supaya tanaman porang ini terbebas dari jamur, apalagi curah hujan yang cukup tinggi membantu jamurnya makin cepat berkembang, sehingga penyemprotannya pun disarankan agak lebih sering ataupun agak lebih mepet ya, supaya apa glio ini bisa melawan jamur yang ada di lapangan ya. Nah ini ciri-cirinya paling jamur seperti ini ya. Kalaupun tahun 2021, nah ini yang sudah terjadi pada saat-saat sekarang ini, karena curah hujannya cukup tinggi dan tanamannya kurang gizi ya, karena dari awal mungkin belum mengenal dengan NASA atau mungkin belum mengenal dengan cara pemupukan yang cukup tepat dan berimbang, maka tanamannya kurang gizi, maka yang terjadi adalah tanamannya kayak malnutrien begitu, sehingga yang terjadi seperti ini ya, warnanya kuning ya karena kurang N, kemudian ada jamurnya, ada bolong-bolongnya, ini karena kurang gizi, sehingga hama pun juga masuk di sini karena hama yang paling sering, paling belalang. Ini ciri-ciri belalang adalah seperti itu ya, bolong-bolongnya tidak dari pinggir. Kalau dari pinggir biasanya ular, kalau belalang biasanya dari tengah. Jadi dia bisa makan dari mana saja kalau belalang. Ini yang terjadi pada tahun 2021 seperti ini. Ya, bisa dicermati di sini, ini yang terjadi karena curah hujan cukup tinggi tetapi suhunya agak naik, jadi kelembapannya juga tinggi. Kelembapan juga tinggi memacu perkembangan jamur ya, memacu perkembangan jamur, dan proses daripada fotosintesa di tanaman juga terganggu dan terhambat. Jadi pengambilan makanannya, sudah makanannya sedikit, proses fotosintesnya terhambat, jadi warnanya kuning. Kemudian hamanya yang muncul juga mulai banyak karena kelembapannya tinggi. Nah ini biasanya hamanya jarang, tetapi karena situasional seperti tahun 2021 ini,
hamanya cukup banyak dan biasanya serangan-serangan hamanya rata-rata adalah belalang pada kondisi-kondisi tertentu. Panen ini biasanya yang diambil teman-teman semua tanaman porang ini bukan 1 kali musim ya, tetapi 2 kali musim ya, atau 2 kali vegetatif, 2 kali dormannya ya. Begitu dia ditanam umbi ataupun bibitnya ditanam, maka dia nanti akan naik. Setelah naik nanti dia dorman ya, kemudian dipupuk lagi, naik, disemprot lagi nasa hidroponik, naik, kemudian nanti turun lagi, diambil biji dan kataknya, baru kemudian dibiarkan kurang lebih 1 hingga 2 bulan, baru nanti dipanen. Ya, ini rata-rata panennya adalah seperti itu untuk mengambil umbi yang lebih besar, yang lebih baik ataupun yang lebih gede ya, yang diambil produksinya di situ. Dan ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan April sampai Juli. Jadi nanti biasanya pada bulan Mei sudah selesai masuk ke masa dorman, kemudian dibiarkan kurang lebih 1 hingga 2 bulan, baru kemudian dipanen. Setelah dipanen, baru kemudian nanti dirajang, dibuat chip, ya, kemudian dikeringkan, ya, baru dijual. Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa porang nanti akan masuk dormansi di April dan Mei, begitu kemudian batang semunya busuk, rebah, bubil ataupun kataknya baru boleh dipanen. Jadi kalau kita manen bubil atau katak jangan dipaksa ya. Ini sebaiknya begitu rebah, batangnya sudah rebah, busuk, nah baru kemudian bubil atau kataknya diambil. Kemudian umbinya dibiarkan sampai bulan Juli ya. Ini kita kurang lebih untuk pengisian umbinya supaya lebih padat ya. Kurang lebih ada proses inisiasi dan proses di dalam umbi itu kurang lebih 1 sampai 3 bulan ya. Rata-rata hanya sekitar 2 bulan lah ya, baru bisa dipanen ya, baru diambil ya. Ini disarankan tidak memetik bubil atau kataknya sebelum bisa lepas sendiri, ataupun kalau diambil sebelum lepas sendiri maka bisa berpotensi busuk batang saat ditanam ya. Saat ditanam nanti katak ataupun bubilnya bisa ada potensi busuk batang ya. Jadi sebaiknya memang sudah betul-betul terisi, sudah betul-betul lepas dari batang semuanya, baru kemudian bubil atau kataknya ini bisa diambil. Ya. Nah ini rata-rata kalau kita menanam dengan umbi maka dalam 1 musim 2 ons bisa menjadi 3 sampai 5 kilo. Tapi kalau dari katak ini 10 gram bisa menjadi setengah kilo sampai 1,2 dalam 1 musim. Ya, 1 musim tadi ya sekitar 8 bulan ya kurang lebih teman-teman semua. Ya, jadi beda produksinya antara umbi ataupun yang di luar umbi. Jadi dalam 1 hektar tentu saja agak berbeda ya. Kalau dari 1 tanaman bisa menjadi 5 kilo, maka dalam 1 hektar isinya 20.000 tanaman, jadi 5 kali 20, 100 ton ya. 100 ton, 1 kilo berapa itu? Kalau dikeringkan jadi kurang lebih ya lumayan ya. Makanya banyak orang yang bercocok tanam porang ini ya. 1 kali 1 musim kalau gitu. Tapi rata-rata diambil 2 musim karena bisa jadi 2 kali lipatnya ya. Harga umbi biasanya mahal di bulan-bulan Mei Juni karena kadar airnya sedikit. Ini biasanya sudah masuk di musim kemarau, jadi rendemennya juga agak naik di bulan-bulan ini ya. 1 tanaman yang belum memakai nasa biasanya sekitar 10 sampai 15 ya katak, tapi ukurannya agak kecil. Tetapi kalau nanti sudah pakai produk nasa ya insya Allah, kalau dari kesaksian teman-teman ini kataknya agak besar-besar dan bisa langsung masuk ke dalam lahan, jadi tidak perlu dimasukkan di polybag dulu ya. Biasanya yang belum pakai produk nasa itu 100 kilo basah menjadi 15 kilo ataupun 17 kilo, artinya terjadi porang kering ataupun chipsnya itu turunnya menjadi banyak sekali ya. Ini belum pakai produk nasa semua ya. Nah
Saya berikan tips teman-teman semua untuk tanam porang. Yang pertama adalah menjaga gulma ataupun rumputnya ini dibersihkan, utamanya pada saat awal-awal tanam ataupun awal-awal tanaman baru mengeluarkan batang semuanya. Ya, ini musuh utamanya malah rumput ya. Artinya harus rajin dibersihkan di seputaran bibit porang ataupun benih porang yang kita tanam, karena kan bisa 2 musim. Dan sebaiknya tidak memakai herbisida. Karena apa? Karena tanaman porang begitu kita semprot, kena semprot, ataupun tanamannya kena semprot bisa jadi mati ya, karena dia tanamannya lunak, batangnya semu ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga mengenai pupuk kompos ya, ini bisa juga pakai kambing ataupun pakai pupuk kandang yang lain, tapi sebaiknya bisa lebih dari 5 bulan ya. Yang sudah digiling juga lebih bagus, yang sudah lebih bentuknya halus ya itu lebih bagus ya. Cuman yang sudah jadi ya, yang sudah jadi itu bisa digunakan. Kemudian busuk batang ini bisa disebabkan oleh tadi pupuk kandang tadi karena masih mentah ya, karena masih mentah atau kasih kurang dari 5 bulan, sehingga dia bibit penyakitnya ataupun jamurnya itu masih bisa berkembang di situ, proses fermentasinya masih bisa berjalan di situ, sehingga karena hangat maka bibitnya juga, jamurnya maupun bakterinya masih berkembang, sehingga busuk batang bisa terjadi karena pemberian kompos ataupun pupuk kandang yang belum matang ataupun belum jadi. Kemudian bibit yang dipetik sebelum masa dorman ya, ini kita bisa hati-hati. Jadi bibit yang dipetik itu belum masa dorman sudah dipetik duluan atau diambil. Kemudian yang menyebabkan busuk batang yang berikutnya adalah tanah ataupun pH-nya di bawah 6 atau malah di atas 7 ya. Yang basah ini bisa menjadi membantu jamurnya juga berkembang ya. Jadi di bawah 6 ataupun di atas 7 ini jamurnya bisa jadi lebih suka di bawah 6 ya. Rata-rata di bawah 6 itu, apalagi curah hujan seperti ini, waspadalah ya. Curah hujannya tinggi ya, kelembapannya tinggi ya. Kalau di bawah banyak menggunakan dengan pupuk kandang ataupun kompos dan lain sebagainya, maka hati-hatilah terhadap jamur. Proses pemberian glionya bisa jadi lebih dari 1 kali ataupun lebih dari 2 kali untuk membantu supaya tanaman porang ini terjaga ataupun dicegah dari sejak awal ya, dengan glio ya, dengan glio. Jadi bisa dilarutkan terlebih dahulu ataupun bisa disemprotkan dengan glio yang sudah disaring terlebih dahulu. Jadi bisa dengan 2 cara, langsung disiramkan, ditaburkan juga boleh ya, ataupun disemprotkan tapi disaring terlebih dahulu glionya. Nah, ini adalah granul organindo yang kita gunakan. Jadi ada beberapa produk teknologi NASA yang kita bisa gunakan, yaitu yang pertama adalah granul organindo. Ini adalah bentuknya granul, namanya juga granul ya kan gitu, granul organindo. Ya, ini per 1000 meternya kita bisa gunakan kurang lebih 1 sak ini, 1 musimnya ya, di awal tanam ya, 2 kali nanti pemberiannya langsung diberikan di tanaman ya. Kemudian ini ada supernasa ya, ini bentuknya adalah padatan, bisa ditaburkan langsung, bisa dikocorkan ataupun disiramkan ya. Jadi ini sama seperti penggunaan pada granul tadi di awal tanam dan di usia 2-3 bulan kita masih menggunakan dengan ini. Setelah 1 minggu diberikan dolomit ataupun zeolit. Jadi kita beri jarak antara dolomit kepada pupuknya ya, kita beri jarak kurang lebih 1 minggu saja sudah cukup. Ini untuk bagian atasnya, kalau tadi adalah bagian bawahnya. Jadi pemupukan kita akan lebih efektif dan efisien dan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal, yaitu pemupukan dari bawah dan pemupukan dari atas. Jadi pemupukan dari atasnya adalah kita semprot dengan POC NASA ya. POC NASA biasanya dicampur dengan hormonik ya teman-teman semua ya. Dosisnya kalau disemprot tipis tadi 2 tutup POC NASA dan 1 tutup hormonik. Sementara kalau sudah penyemprotan ya, itu kurang lebih keluar daunnya sekitar 2 atau 3 bulan tadi ya, sudah pecah daun, bisa kita semprot dengan NASA dan hormonik 7-10 hari sekali ya, dengan dosis 3 tutup POC NASA dan 2 tutup hormonik per tangki 12-15 liter ya, kurang lebih seperti itu.
Atau kita bisa juga dengan menggunakan dengan Green Star ya, dengan Green Star kita bisa semprotkan ya. Green Star bisa juga disemprotkan hanya Green Star saja, atau bisa dicampurkan dengan satu saset Green Star plus satu tutup harmonik ya, ini bisa juga seperti itu. Kemudian ini adalah pengendali alami kita ya. Ini tadi teman-teman semua, kita bedakan dulu antara pupuk dan pestisida ataupun fungisida. Karena yang terlihat nanti pada saat penyinaran daripada pupuk tadi, sebetulnya terlihat kimianya adalah pemakaian pestisida kimia ataupun fungisida kimia ya. Jadi kalau kita mau ekspor, rata-rata yang dilihat adalah cek di bahan-bahan kimia. Sebetulnya bahan kimia yang digunakan adalah yang nanti tertinggal adalah pestisida ataupun fungisida kimia. Nah ini kita ada pestisida organik, pestisida biologi, dan ada fungisida biologi yang tidak meninggalkan jejak, karena ini memang adalah dua-duanya musuh alaminya daripada jamur maupun hama ya. Jadi ini tidak meninggalkan jejak karena dia melawan langsung jamurnya ataupun hamanya dan memakan langsung jamur ataupun hamanya. Kemudian penyemprotan tadi bisa kita gunakan juga dengan biang subur alami ya, biang subur alami ya, nanti bisa dicampurkan juga dengan satu tutup harmonik. Jadi bisa banyak produk yang bisa digunakan di sini. Campurannya mulai dari POC NASA dan harmonik, kemudian Green Star dan harmonik, biang subur alami dan harmoniknya. Jadi untuk penyemprotan di atas macamnya cukup banyak. Nah ini adalah kesaksian pada teman-teman yang sudah menggunakan teknologi pemupukan kita, teman-teman semua. Ya hasilnya cukup tinggi ya pada tanaman di atas hampir setinggi orang lah ya, katakanlah begitu. Ya cukup bagus tanamannya, ya cukup tinggi. Harapannya adalah nanti umbinya insya Allah juga tinggi. Ya jangan lupa bedengannya ataupun bumbunannya perlu diperhatikan, karena yang kita butuhkan bukan atasnya tetapi bagian bawahnya. Ya. Nah ini adalah pembibitan dari biji porang yang masih dalam polybag seperti ini kira-kira ya. 7 bulan panen ya. Ini adalah dari umbi ya, dari umbi yang ukuran umbinya umbi belah. Jadi hanya menggunakan waktu itu masih POC NASA saja, kurang setahu saya ya 7 bulan, jadi masih menggunakan baru setahu saya. Nah, kelebihan apa kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA ini, teknologi pemupukan NASA ini? Yang pertama adalah glukomanan atau seratnya bertambah. Jadi kalau kita makan sedikit aja udah kenyang. Kemudian berat porangnya itu bertambah 30 hingga 40%. Jadi tadi 100 kilo porang basah menjadi 15 sampai 17 ya, kurang lebih ya 15 sampai 17 kilo saja. Nah, sementara dengan menggunakan teknologi NASA ini berat keringnya bertambah. Ya, jadi bertambahnya porang ini selain produksinya meningkat, ternyata berat keringnya juga bertambah. Jadi tanpa disadari kita sudah menambah di berat keringnya, otomatis produksinya yang nanti kita jual itu akan jauh lebih banyak ya. Kemudian tambahan yang lainnya ya, ini adalah bubil atau kataknya ukurannya lebih besar. Jadi bisa langsung untuk bibit ditanam di lahan, tidak harus melalui proses di polybag terlebih dahulu. Jadi harganya tentu saja lebih beda harganya ya. Harganya tentu saja beda dengan yang ukurannya lebih kecil. Nah, tadi sudah sampaikan panen porangnya biasanya meningkat ya, biasanya meningkat ya. Asal kita menjaga dengan baik, maka insya Allah yang kita gunakan dengan teknologi NASA ini akan membantu petani-petani porang panen porangnya meningkat ya, kemudian berat keringnya meningkat, bubil dan katanya meningkat, dan petani porang menjadi sejahtera.